Selamat malam, selamat hari Sabat kepada kita semua. Sebelum kita mulai kita punya minggu doa belia, mari kita nyanyi dulu beberapa buah lagu. Lagu pertama kita nyanyi Mulong Ya. Terus seterusnya kita nyanyi Kita Satu Dalam Tuhan. Shalom dan salam tersobat kepada kita semua. Untuk sebelum kita memulakan acara Minggu Doa Belia kita, mari kita menyanyikan lagu tema kita, yaitu Terlalu Besar. Kau menderita gantikanku.
Mari kita berdoa dan kita dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang berkata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur karena pada hari ini kami dapat berkumpul sekali lagi untuk mendengar pelajaran yang akan disampaikan sebentar lagi. Kami mohon supaya Engkau memberikan penyertaan pada jalannya acara ini, dan biarlah hanya namamu yang memuliakan di dalam jalannya acara ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ke gereja ini untuk meneruskan acara Minggu Doa Belia kita yang ke-7, dan ini adalah hari yang kedua terakhir. Dan untuk peringatan kepada semua, besok adalah hari terakhir untuk doa Minggu Belia. Dan pertama sekali saya ingin berterima kasih kepada praise team kita sebentar tadi, yaitu Brenda dan juga Lilo. Begitu juga dengan Adi Bibi yang memimpin kita dalam doa pembuka tadi. Dan tidak lupa juga kepada Jokinus yang telah memimpin kita sebagai pianis. Oke, untuk pengetahuan kita semua, kehadiran untuk KKR kita yang kemarin adalah seramai 32 orang, dan jumlah persembahan yang telah terjadi pungut pada hari kemarin adalah dalam RM 41 ringgit. Oke, tanpa membuang masa, marilah kita beri ruang dan masa ini kepada Cik Kulna untuk menyampaikan lagu istimewa dan juga sekaligus memberi pelajaran kepada kita semua. Lord, please hear
healing blood flowed out of Calvary from your hand to set me free. Lord, heal me with your love. Lord, please heal me with your love. Sebelum itu, Shalom dan selamat hari Sabat untuk kita semua. Selamat datang dan juga gembira untuk dapat berkumpul semula di dalam gereja yang kudus ini. Sebenarnya saya masih lagi nervous sebenarnya, so first time Pak. Tapi tidak apa. Sebelum itu mari kita tunduk kepala dan saya pimpin kita semua dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan syurga, selamat hari Sabat. Kami memuji dan bersyukur kepadamu karena pada malam ini kami dapat berkumpul lagi di rumah-Mu yang kudus ini. Tuhan, pada saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Biarlah pengetahuan dan bimbinglah, berikanlah pengetahuan dan bimbinglah saya yang akan menjadi pembicara pada malam ini, agar apa yang disampaikan dapat disampaikan dengan baik dan bekerja sesuai dengan kehendak-Mu. Untuk kami semua juga, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Dan berbicaralah Tuhan agar kami sudah siap untuk menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebelum saya mulakan kita punya pelajaran malam ini, saya ada satu soalan. Siapa di sini yang suka untuk berkongsi? Angkat tangan. Siapa yang suka untuk berkongsi di sini? Berkongsi apa-apa saja, berkongsi cerita kah, berkongsi pengalaman, berkongsi rezeki sama orang, begitu. Saya percaya kita semua pun suka berkongsi juga kan. Jadi tajuk pelajaran kita pada malam ini ialah mengasihi harus berkongsi. Saya ulang sekali lagi, mengasihi harus berkongsi. Saya harap kamu ingat nih tajuk dia. Dalam tajuk kita hari ini ada satu cerita yang menceritakan tentang seorang lelaki yang bernama Desmond Doss. Desmond Doss ini dia berasal dari Virginia dan lahir pada tahun 1999. Si Desmond Doss ini juga seorang yang iman dia kuat sama Tuhan. Tapi dia telah menyertai Perang Dunia Kedua pada tahun, dia tidak tulis di sini pada tahun bila, tapi dia telah menyertai tentara Amerika Syarikat semasa Perang Kedua. Jadi karena dia punya iman terhadap dia punya agama yang mendalam bahwa Tuhan telah menasihatinya untuk tidak membawa senjata bersamanya. Sebab dia mau jadi dokter, tapi dia tersilap masuk di camp tentara sebagai tentara. Tapi kamu boleh bayangkan kah kalau kamu pergi berperang kan, tapi kamu tidak bawa senjata?
Mesti kamu takut kan? Macam mana kamu mau melindungi kamu punya diri kalau kamu tidak senjata? Nah, begitulah si Desmond Doss. Dia punya iman kan kuat betul sampai dia tidak takut bah mau pergi ikut itu pertempuran, perperangan lah macam begitu. Disebabkan si Desmond Doss ini dia punya iman kuat betul sama Tuhan, dia terlampau macam ikut itu hukum-hukum. Contohnya macam jangan membunuh, dia bilang gitu kan. Kalau kita pergi berperang terpaksa dia membunuh tuh kan. Tapi si Desmond Doss ini dia tidak mau. Disebabkan dia punya iman lah, dia masa di camp tentara tuh dia sanggup kena ejek, dia sanggup kena bully, dia kena pukul, dia kena hina lagi oleh dia punya rakan-rakan di camp, dia punya pihak atasan. Tapi si Desmond Doss ini dia tidak pernah terpikir pun untuk mau jauh dari itu dia punya iman. Dia tidak pernah terpikir pun untuk menukar dia punya keyakinan lah begitu. Tapi bagaimanapun segala-galanya berubah pada tahun 1945 apabila kumpulan si Doss ini dia bertempur dalam pertempuran Okinawa. Okinawa ini dia dikenali sebagai tentara Jepun lah macam begitu. Dan dalam masa yang sama juga pada tahun ini si Desmond Doss ini dia berjaya masuk di bahagian medical. Kira macam dia pun jadi medik lah masa itu ataupun dokter. Disebabkan pertempuran ini yang agresif lah orang bilang, yang paling berdarah dalam perang Pasifik. Ganas sudah tuh Jepun mau menyerang nih Amerika. Sampai ini tentara Amerika pun terpaksa mau berundur pada masa itu. Tapi dalam masa pengunduran itu semua tentara sudah berundur kecuali si Desmond Doss. Si Doss lagi yang belum berundur masa itu. Dan pada ketika itu si Desmond Doss ini dia melihat banyak betul tentara Amerika yang bertaburan di medan perang dan ada yang cedera di kalangan mereka lah. Dia punya kawan-kawan semua sudah turun dari bukit. Dia satu orang lagi di atas bukit. Kenapa dia tidak mau turun duluan? Sebab dia mau kasih selamat dulu tuh orang-orang yang masih boleh dia kasih selamat di sana bukit. Sebenarnya ada orang punya situasi berperang di atas bukit banyak. Jadi apabila dia sudah menemui tentara-tentara ataupun kalau di sini kita panggil askar lah batu kan, tentara-tentara yang masih boleh dia selamatkan, yang cedera begitu, dia bawa pergi pinggir bukit. Lepas tu dia menurunkan itu tentara yang cedera seorang demi seorang dari tempat selamat pergi di bawah bukit. Kamu bayangkan itu tentara yang dia kasih selamat tu dia ikat dulu, baru dia kasih turun pelan-pelan macam barang mau cakap apa. Sekarang kamu paham lah, macam dia kasih turun pelan-pelan dari bukit begitu, sambil dia tarik pelan-pelan itu tali. Itu tali pun dia yang buat sendiri masa itu. Jadi kamu mau tahu nggak berapa lama dia di sana atas mau kasih selamat itu, menyelamatkan itu tentara-tentara yang masih lagi dia boleh selamatkan.
Masa yang diambil ialah selama 12 jam. Selama 12 jam dia di atas. Dia ulang alik kasih selamat itu tentara yang dia boleh kasih selamat. Sampai dia pasti yang di atas tuh tidak sudah tentara Amerika yang cedera, dia bilang. Dan selama 12 jam dia menyelamatkan tentara-tentara di atas bukit tuh. Seramai Desmond telah menyelamatkan nyawa seramai 75 orang dalam 12 jam tuh. Bayangkanlah, ada satu orang saja, 75 orang juga dia dapat kasih selamat pada waktu itu. Padahal dia punya tempat pertempuran tuh bukan dekat daripada tuh pinggir bukit. Jadi atas pencapaian si Desmond Doss nih, dia telah dianugerahkan pingat kehormatan Kongres, begitu. Dan setelah beberapa tahun kemudian dia ditanya bagaimana dia mendapat kekuatan untuk meneruskan penyelamatan pada malam itu. Dia bilang, jawaban si Desmond Doss ini simpel saja. Dia bilang, setiap kali saya selesai membawa satu demi satu tentara ke tempat yang selamat, saya berdoa. Dia bilang, kamu mau tahu apa doa dia? Dia bilang, Tuhan bantu saya mencari seorang lagi. Dia bilang, setiap kali dia pergi kasih selamat orang, setiap satu orang yang dia kasih selamat itulah doa dia. Tuhan bantu saya mencari seorang lagi. Tuhan bantu saya mencari seorang lagi, dia bilang. Oke. Wahai anak muda yang dihormati semua, seperti si Desmond Doss, kita pun berada di medan perang macam sekarang ya. Kita pun ibarat macam si Desmond Doss lah, di mana ratusan dan ribuan orang menderita dan bersedia untuk binasa. Apa tanggung jawab kita? Tanggung jawab kita bekerja tanpa jemu dan berdoa sambil berkata, Tuhan bantu saya. Macam begitu. Ada satu ayat di sini, ada satu message ayat di sini, dia bilang, kasih kepada Tuhan dan sesama kita seharusnya membawa kita untuk berkongsi message keselamatan. Jadi itulah kenapa Tuhan memberikan kita kesempatan di dunia ini untuk menjalani kehidupan, supaya kita dapat berkongsi message keselamatan kepada semua orang. Oke, kita teruskan. Oke, pada kesempatan ini saya mau berkongsi juga beberapa contoh orang yang tidak boleh duduk diam. Beberapa contoh orang yang tidak boleh berdiam diri. Kenapa dia tidak boleh berdiam diri? Disebabkan oleh kasih yang memutuskan untuk berkongsi dengan orang lain berita baik tentang Yesus. Oke, cerita yang pertama ini kita boleh dapat dalam 1 ayat 40 hingga 42. Alkitab menceritakan seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya ia memohon bantuannya. Katanya, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Dia bilang, mentahirkan apa? Ini maksudnya membersihkan ataupun membasuh ataupun menyucikan. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia menghulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir.
Seketika itu lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Seperti yang kita dapat lihat dalam kisah yang pertama ini, seorang lelaki yang penuh dengan kusta mendekati Yesus. Dia mendekati Yesus untuk meminta dibersihkan ataupun ditahirkan. Jadi sebenarnya kalau di zaman dulu mungkin sama juga lah kali zaman sekarang nih. Dibilang di sini penyakit kusta apa nih nggak dikenali sebagai hukuman, dia bilang hukuman atau jari Tuhan pada zaman Kristus. Menurut Alfonso Ropero, dia memberitahu kita bahwa kusta adalah penyakit yang menyakitkan dan menjijikkan yang tiada obatnya. Tapi lelaki yang pergi mendekati Yesus itu dihukum mati. Walau bagaimanapun dalam Alkitab mengatakan bahwa biarpun dia dihukum mati, kulitnya telah dibersihkan sepenuhnya. Orang kusta yang dikutuk oleh penyakit yang dahsyat ini mendapat kesembuhan dalam Yesus. Dalam menyembuhkannya. Contoh cerita yang kedua terdapat di dalam Markus 5 ayat 1 hingga 20. Oke. Cerita ini mengisahkan seorang lelaki yang bernama Gadara yang dirasuk oleh iblis. Pada suatu hari Yesus datang ke pantai Gadara dengan tujuan untuk memberikan pembebasan kepadanya. Hebatnya, Yesus menundukkan kuasa syaitan dan membebaskan lelaki itu daripada kuasa kegelapan. Jadi apa yang berlaku kemudian? Oke, mari kita lihat jawabannya dalam Markus. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Selepas orang yang kena rasuk tadi itu dia disembuhkan oleh Yesus, dia meminta untuk diperkenankan untuk menyertai Yesus. Tapi Yesus bilang dia tidak mau. Dia tidak mau memperkenankan si Gadara. Lalu Yesus berkata kepada si Gadara, "Pulanglah ke rumahmu kepada orang-orang sekampungmu dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana ia telah mengasihanimu." Dia bilang sini. Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua pun menjadi heran. Apa yang kita boleh lihat di sini, apabila orang jahat seperti si Gadara, dia mengalami kuasa pembebasan Yesus, dia tidak boleh berdiam diri. Dia pun macam si pesakit kusta juga yang tadi. Dia tidak boleh berdiam diri. Dia pun keluar dan mula berfungsi dan memberitahu orang tentang perkara-perkara besar yang telah Yesus lakukan dalam hidup dia. Seterusnya, contoh yang seterusnya kita boleh baca di Yohanes 4 ayat 8 hingga 10. Oke, dalam cerita ini yang menceritakan seorang wanita yang bermasalah dan malu dengan dia punya masa lalu. Pada suatu hari yang panas dan terik, Yesus pergi ke perigi untuk mengambil air, dan di sana dia lelah dalam perjalanan. Lalu si Yesus pun duduk untuk berehat. Seorang wanita Samaria datang untuk mengambil air di perigi itu.
Dan Yesus bertanya kepadanya, "Bolehkah kamu memberikan saya air minum? Saya haus betul," dia bilang. Lalu si wanita itu, dia tahu yang meminta dia air itu adalah orang Yahudi. Jadi dia berkata kepada si Yesus, "Bagaimanakah kamu sebagai orang Yahudi meminta air daripada saya, seorang Samaria?" dia bilang. Pada masa itulah Yesus, yang tidak lain adalah Dia yang telah menciptakan semua sumber air, berkata kepada wanita itu, "Kamu tidak tahu apa yang Tuhan hendak berikan kepada kamu, dan kamu tidak tahu siapa yang meminta minum dari kamu. Jika kamu berbuat demikian, kamu akan meminta kepadaku air yang memberi kehidupan," dibilang Yesus. Lalu si wanita itu pun dia meminta air kehidupan kepada Yesus. Setelah dia dapat itu air kehidupan, dia mengalami kuasa pengampunan dan keselamatan. Apa yang berlaku seterusnya? Si perempuan itu terus dia masih tinggal di punya air tempayan. Lalu dia pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ, "Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia itu Kristus?" Dia bilang, itu perempuan, itu wanita. Maka mereka pun pergi ke luar kota, lalu datang kepada Yesus. Maka mereka pun pergi ke luar kota, lalu datang kepada Yesus. Si wanita Samaria itu juga seperti si pesakit kusta dan pengidap dan si Gadara yang telah dirasuk tadi. Dorang semua tidak boleh duduk diam, tidak boleh berdiam diri. Dorang pun mau juga pergi berkongsi dengan apa yang dorang sudah alami dengan Yesus. Apabila mereka sudah mengalami itu kuasa pengampunan, mereka keluar dan bersaksi tentang juru selamat mereka. Dalam Alkitab mengatakan bahwa kasih Kristus mengekang kita, atau seperti arti kata lain, kasih Kristus dia menguasai hidup kita. Kasih Kristus dia menguasai hidup kita. Dan apabila kasih Tuhan dia menguasai kita, kita tidak boleh berdiam diri, karena mengasihi mengharuskan kita untuk berkongsi. Saya ulang lagi ya, mengasihi mengharuskan kita untuk berkongsi. Dikatakan bahwa selepas Kristus dibangkitkan, dia naik ke surga dan disambut dengan meriah oleh para malaikat. Ketika para malaikat memujinya atas kemenangan yang dicapai, salah satu malaikat datang mendekati Tuhan dengan menanya dan bertanya. Malaikat bertanya kepada Tuhan, dia bilang, "Apakah rancangan yang Anda ada untuk meneruskan kerja yang Anda sudah mulakan di bumi?" Dia bilang. Tanpa ragu-ragu, Yesus menjawab, saya menyerahkannya kepada para rasul. Mereka akan mengambil tanggung jawab untuk memberitahukan Injil kepada orang lain, dan yang lain kepada orang lain, sehingga semua orang mengetahui. Lalu si malaikat ditanya lagi, dibilang, "Bagaimana kalau rancangan kamu gagal? Adakah kamu mempunyai rancangan lain?" Dia bilang tuh malaikat. Terus Tuhan pun jawab, dia bilang, "Saya tiada rancangan lain," dia bilang Tuhan. Tiada rancangan lain.
Tuhan bilang tiada rancangan lain. Dia tiada rancangan lain, saudara. Satu-satunya rancangan Dia adalah untuk setiap satu kita bersaksi tentang apa yang telah Dia lakukan dalam diri kita dan untuk kita. Seharusnya kita sebagai umat manusia yang dikasihi Tuhan, kasih daripada Tuhan dan sesama kita seharusnya membawa kita untuk berkongsi message keselamatan. Jadi itu sejak pelajaran kita malam nih,